Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu, waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Kita masih dalam konsep Kristologi yang kita bahas bersama-sama, yaitu keilahian Tuhan Yesus yang mengambil daging menjadi manusia untuk menebus kita semua, untuk membayar dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib, harusnya kita yang harus jadi hukum, tangan kita yang berdosa, pikiran kita, hati kita. Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai manusia supaya bisa mengambil hukuman itu, menukar posisi kita dari orang berdosa menjadi orang benar, sedangkan kesalahan kita dibayar oleh Tuhan Yesus. Konsep pemuasan ya, dalam sebelumnya kita bahas di soteriologi, supaya kita punya jalan menuju surga melalui juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata Yesus Kristos. Nah, jadi Yesus itu artinya penyelamat. Ya, Kristos itu yang diurapi. Jadi penyelamat yang terpilih, yang diurapi oleh Allah untuk menjadi jalan bagi kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang pahami ya, ini jadi Allah mengambil daging menjadi manusia untuk menebus kita, membayar dosa kita, memuaskan Allah. Ya, hukuman itu sudah diselesaikan. Tuhan itu adil ya, hukuman diselesaikan, dibayar oleh Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Ya, jadi karena awalnya itu dari Allah menjadi manusia dan kembali menjadi Allah, ya nggak heran. Jadi banyak orang berpikir bahwa kok bisa manusia jadi Allah? Oh salah, bukan manusia jadi Allah. Allah jadi manusia. Ya, tanggap ini ya. Karena itu Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke sorga selain daripada Dia yang turun dari sorga, ya kan? Turun dari sorga jadi manusia, maka itu Tuhan Yesus naik ke sorga dan sudah menebus kita dan membawa kita. Satu kali kita akan dibangkitkan seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar ini bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu setara. Ya. Lalu Tuhan Yesus jadi manusia, menebus kita semua dan kembali ke kesetaraannya. Kita tahu mereka setara dari apa? Yang pertama dari disetarakan dalam berkat. Ya. Seringkali disebut berdampingan. Contohnya di 2 Korintus 13 ayat 13 di situ ya. Dikatakan di sana anugerah dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan yang Roh Kudus menyertai kamu. Jadi seringkali doa berkat itu menggunakan kata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu setara. Setara juga dalam baptisan. Kita juga sering sebut ya. Aku baptis engkau dalam nama Allah Bapa, putranya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya. Juga dalam penyembahan. Ya, bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu karena dari Allah jadi manusia, ketika bayi pun ya sudah disembah. Disembah orang Majus, Matius 2 ayat 11. Disembah orang-orang ya yang di perahu, Matius 14 ayat 33. Tuhan Yesus disembah oleh wanita dan murid, ya, Matius 28 ayat 9. Kristus juga disembah oleh malaikat, Ibrani 1 ayat 6. Kristus sebagai anak domba disembah oleh keempat makhluk dan ke-24 tua-tua, Wahyu 5 ayat 8. Jadi kesetaraannya itu jelas kelihatan ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus itu punya kuasa di atas segala kuasa, omnipoten. Nah, Dia sudah mengalahkan maut, bangkit, Dia setara kembali. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita berpikir, oh kok manusia jadi Allah, itu salah. Allah jadi manusia, punya misi, yaitu melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Ya penebusan, membayar dosa-dosa kita, dan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya kekal. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Allah. Puji Tuhan.
Jadi hari ini kita belajar dengan jelas ya bahwa Allah telah menolong kita semua untuk menemukan jalan keselamatan ya, supaya kita bisa diselamatkan. Karena itu jelas. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau datang kepada Bapa, ia harus melalui aku." Ya. Itu betul, sungguh-sungguh. Kalau manusia cari jalan ke surga, ayat itu menjawab ya, Yohanes 3 ayat 13, gak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga. Nah, gimana kita bisa ke surga? Harus ada yang turun dari surga. Kekristenan ini bukan agama manusia cari Tuhan. Ya. Kekristenan ini adalah kemurahan waktu Tuhan cari manusia. Menjadi manusia, memberitakan apa yang karyanya yang luar biasa, mati di atas kayu salib supaya memberikan jalan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini ayo kita sama-sama belajar dengan jelas kebenaran firman Tuhan, bahwa kristologi ini menunjukkan bahwa kealahan Tuhan Yesus itu ada dalam kekekalan. Ya. Ada sebelum Ia lahir, sudah ada. Tuhan Yesus menggenapi semua nubuatan para nabi. Tuhan Yesus punya keilahian yang luar biasa. Ya, Dia disebut Allah, disebut anak Allah, dan disebut Tuhan. Anak Allah ini artinya apa Bapak Ibu? Sekali lagi, hakikatnya kalau anak ayam itu adalah ayam, gitu ya. Hakikatnya kalau kucing itu adalah kucing, ya. Anak kucing itu adalah kucing. Sama dengan itu, hakikatnya anak Allah itu adalah Allah. Ya. Ini menunjukkan apa? Jati diri, supremasi, bukan posisi. Ya. Bukan, berarti ada Allah mayor, Allah minor, bukan. Tapi itu menunjukkan supremasi, bahwa jati dirinya itu adalah Allah. Gitu ya. Dan yang paling kita tahu, mengambil rupa daging, menyelamatkan kita, dan memulihkan kita semua. Ya adalah juru selamat yang terpilih. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bertanya, silakan bertanya, tinggalkan di kolom komentar. Ya, ayo kita sama-sama tutup mata kuliah Kristologi kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengerti kebenaran-Mu, mengerti karya-Mu, bahwa Engkau rela turun ke dunia, menjadi manusia, menebus dosa kami, supaya kami diselamatkan. Ajar kami mengerti lebih dalam lagi kasih-Mu yang besar, kemurahan-Mu, dan kami boleh membawa banyak orang mengenal-Mu, menyembah-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, memberkati semua yang telah mendukung Tuhan, Sola Gratia, baik secara finansial, baik secara dukungan moral, baik semua komen, like, semua Tuhan yang telah diberikan, yang telah share, Tuhan Engkau berkati. Kami percaya saat firman diberitakan gak pernah kembali sia-sia, tapi mengerjakan apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup setiap yang mendengar. Terima kasih pertemuan kami dalam pelajaran-pelajaran berikutnya dengan sukacita yang besar, dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, dan hidup yang semakin berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar kristologi. Nantikan pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita sama-sama boleh mengerti, mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, bukan cuma hati, jiwa, kekuatan, tapi dengan akal budi kita mau memahami dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, jangan lupa bagikan kepada teman dan saudara Anda, sehingga semuanya boleh diberkati. Like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Bagi Anda yang diberkati, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.